Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, izinkanlah saya, Dr. Stephen Einstein Leo, untuk menemani Anda dan keluarga tentunya dalam acara Mutiara Kebenaran yang akan mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Dan Mutiara Kebenaran membahas kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, satu kitab demi satu kitab, dan saat ini kita berada di kitab Kejadian. Kitab Kejadian juga akan kita habiskan satu pasal demi satu pasal. Dan kini, pada malam hari ini kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-47. Baiklah, dimanapun Anda berada, saya ajak Anda untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan radio Anda untuk mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama pada saat ini dalam Kejadian pasalnya yang ke-47. Ya. Tentu saya harap Anda bisa ikut membaca Alkitab bersama dengan saya, kecuali kalau Anda sedang mengemudikan mobil, mungkin Anda tidak bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, tapi jika Anda di rumah dan ada Alkitab dekat Anda, maka silakan kita buka bersama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab paling pertama, yaitu Kejadian, pasalnya yang ke-47. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi dalam pembahasan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami pada malam hari ini sedemikian, sehingga kami memiliki kesehatan untuk bisa mendengarkan acara Mutiara Kebenaran ini. Dan Kau juga telah beri kesempatan teknologi dan Engkau telah berikan Radio Berita Klasik ini untuk menjadi penyiar kebenaran-Mu. Tuhan, Kau yang kiranya pimpin dalam pembahasan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Roh-Mu yang bekerja untuk membukakan hal-hal yang rahasia dalam firman-Mu, hal-hal kebenaran yang dalam terdapat dalamnya. Engkau yang kiranya bukakan bagi pikiran kami yang sangat terbatas ini ya Tuhan. Kami berdoa dan kami landaskan segala doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kejadian pasal yang ke-47 ini sudah sangat ujung. Jadi kita sudah lewati cukup banyak pasal bersama dalam pembahasan kita. Kita sudah lihat banyak hal-hal yang indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berbeda-beda, dari Abraham, bagaimana imannya diuji oleh Tuhan, bagaimana dia berhasil menyelamatkan Lot, bagaimana dia akhirnya dikaruniai seorang anak setelah bertahun-tahun tidak punya anak. Kita juga masih ingat akan Ishak, ya. Dan bagaimana dia hampir dipersembahkan sebagai seorang anak, bagaimana dia kemudian pada akhirnya memberkati Yakub. Kita juga lihat tentang Yakub dan Yusuf, dan kita masih di sini belajar tentang Yakub dan Yusuf. Kita sudah sampai pada bagian cerita di mana Yakub sudah pulang, atau bukan pulang ya, sudah pergi ke Mesir, dan di sana dia sudah bertemu kembali dengan anaknya Yusuf. Dan tentunya kini saatnya bagi mereka untuk bertemu kembali dengan Firaun, ya, untuk bertemu dengan Firaun yang adalah bosnya Yusuf, itulah ya, satu-satunya orang yang lebih berkuasa daripada Yusuf di tanah Mesir itu. Baik, coba kita lihat sekarang ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dari Kejadian pasalnya yang ke-47. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini,
karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Baik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita dapatkan di sini menyambung tentunya kejadian-kejadian di pasal yang ke-46, di mana Yakub dalam satu reuni yang tentunya sangat emosional bertemu kembali dengan anak kesayangannya Yusuf yang sudah tidak dia lihat selama 22 tahun. 22 tahun adalah waktu yang cukup lama, saudara yang kasih Tuhan. Dan itu adalah suatu penantian yang sangat panjang. Belum lagi selama ini Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah meninggal dunia. Barulah belakangan dia sadar bahwa Yusuf sebenarnya masih hidup. Jadi kita dapatkan di sini reuni yang begitu emosional di antara ayah dan anak. Tetapi akhirnya mereka selesai bertangis-tangisan. Tentunya mereka saling menanyakan kabar masing-masing dan kini mereka bisa menatap hari-hari ke depan untuk mengisi waktu yang telah hilang dari antara mereka. Akhirnya kita lihat di sini tentu hal pertama adalah Yusuf perlu membawa ayahnya dan saudara-saudaranya untuk menghadap Firaun. Nah, pertama-tama dia bawa dulu saudara-saudaranya. Tidak semua dia bawa, dia ambil 5 orang, tentunya 5 yang dia anggap paling representatif, 5 yang dianggap paling baik, ya, dan dia bawa kepada Firaun. Ya. Bukankah manusia memang demikian, saudara? Kalau kita ingin menunjukkan sesuatu kepada atasan kita, kepada bos, kepada orang yang berkuasa atas kita, kita akan menunjukkan sesuatu yang baik. Tentu 5 orang saudara yang dipilih adalah yang baik-baik. Mungkin Yehuda termasuk di dalamnya salah satu, mungkin entah siapa lagi yang lain. 5 yang terbaik, ya. Dan Yusuf menghadap dan dia bilang kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku. Kemudian dia tekankan beserta dengan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Memang tanah Goshen adalah tanah yang sangat baik letaknya. Dan tanah Goshen itu cukup dekat dengan sungai Nil, ya, dan merupakan tanah yang sangat cocok untuk melakukan pekerjaan beternak, ya, yang adalah pekerjaan Israel dan anak-anaknya memang, ya, pekerjaan dari Yakub, ya. Jadi Yusuf memang dari awal sudah mengincar tanah itu, oleh karena itu dia segera menyuruh mereka pergi ke tanah Goshen. Dengan demikian Firaun mendapatkan sedikit hint, ya, sedikit petunjuk daerah mana yang diinginkan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya itu. Dan dia datang kepada Firaun tentunya, ya. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Firaun, ya? Dan Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, ya, apa pekerjaan kalian? Ya, tentu Firaun ingin tahu bagaimana orang-orang yang baru datang ini bisa masuk ke dalam strata atau ke dalam jalur ekonomi Mesir, ya. Bagaimana mereka bisa membantu Mesir? Dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Yusuf, mereka berkata, hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Ya. Ada suatu kebanggaan di sini, tapi ada juga suatu kerendahan hati. Kami adalah gembala, baik kami maupun nenek moyang kami. Dan kalau kita ingat di dalam pasal yang ke-46, ya, ayatnya yang ke-31, ya, dan ini adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, bahwa mereka memang harus menjawab mereka adalah gembala. Mengapa? Katanya, karena gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi bangsa Mesir. Ini adalah bagian dari strategi Yusuf agar mereka mendapatkan satu bidang tanah yang baik, yaitu tanah Goshen, khusus untuk diri mereka sendiri, tanpa di orang Mesir lain. Karena orang Mesir sangat tidak suka dengan yang namanya gembala. Dan kalau mereka mengatakan bahwa mereka memiliki pekerjaan lain, ya, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan terpaksa suatu hari bercampur baur dengan orang Mesir, kawin campur,
Bahkan akhirnya identitas mereka sebagai suatu bangsa yang tersendiri bisa lenyap. Oleh karena itu mereka harus mengatakan mereka gembala. Bahkan mereka harus menambahkan bahwa sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang kami memang sudah demikian. Ini memang kebenaran, saudara. Ya. Dari Abraham mereka memang sudah gembala. Tetapi hal ini ditambahkan dan ditekankan agar Firaun tidak mencoba-coba untuk menyuruh mereka berpindah profesi menjadi yang lain lagi. Ya. Nah, kita lihat di sini ayatnya yang keempat. Ya. Lagi kata mereka kepada Firaun, tanya, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Perhatikan kata-kata mereka bahwa orang-orang Israel, anak-anak Israel di sini dengan tegas menyatakan kepada Firaun bahwa mereka telah datang ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang signifikan. Mereka tidak datang ke Mesir untuk menjadi bagian dari Mesir. Mereka sadar bahwa mereka memang perlu untuk suatu waktu seketika tinggal di Mesir. Tapi mereka sadar betul bahwa mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dan saudara yang kasih Tuhan, inilah ciri khas dari orang yang beriman. Mereka sadar bahwa mereka berada di dunia sebagai orang asing. Dan tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab Mesir adalah suatu gambaran dari dunia. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-11, kita melihat bahwa para pahlawan iman yang tercatat di sini, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang asing. Ya. Dan coba kita lihat dari ayat yang ke-9. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, ayat yang ke-13, ya, paling jelas dari Ibrani 11 ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi, orang-orang yang beriman semuanya mengakui bahwa mereka hanyalah orang asing di bumi ini. Mereka hanyalah musafir. Mereka hanya asal lewat saja. Mereka tidak tinggal untuk menetap di bumi ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mengapa? Karena pengharapan kita ada di sorga. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang telah percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki kewarganegaraan sorga. Dia sudah dihitung sebagai warga negara sorga. Karena dosa-dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan dia berstatuskan orang kudus. Lebih dari itu, dia memiliki status sebagai anak Allah. Dan dia memiliki status sebagai warga negara sorga. Jadi, kita di bumi ini adalah orang asing. Ini bukan tempat kita permanen. Ini adalah tempat kita tinggal sebagai orang asing. Dan Anda harus sadar akan hal itu. Kalau Anda orang yang diselamatkan, Anda harus mengerti benar akan hal itu. Dan dengan demikian, maka sikap kita juga akan berbeda terhadap dunia ini. Kita tidak akan mencintai dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Karena ini adalah tempat yang sementara sekali. Kita juga tidak akan melakukan investasi kita yang terbesar di dunia ini. Bayangkan, dunia adalah tempat untuk kita tinggal sebentar saja. Yaitu, berapa lama, saudara? Bagi Yakub, sekitar, kita akan lihat nanti, 100 tahun lebih. Tetapi bagi kita, hari ini, jarang ada orang yang hidup di atas 100 tahun. Mungkin 70, 80 tahun. Selama itulah kita tinggal di bumi ini. Tetapi kita akan tinggal nanti di sorga. Untuk kekekalan, untuk selama-lamanya dan lama-lamanya dan lama-lamanya. Menurut Anda, di manakah kita harus memfokuskan perhatian kita? Di manakah kita harus menaruh investasi kita yang paling besar? Di manakah kita harus menambatkan harapan dan keinginan-keinginan kita? Apakah di bumi ataukah di sorga, saudara? Tentu jawabannya adalah di sorga. Oleh sebab itulah, di bumi ini kita hanya orang asing saja. Sebagaimana katanya Abraham, Ishak dan Yakub puas untuk tinggal di kemah,
selama mereka di bumi ini, tapi mereka menantikan sebuah kota yang Tuhan akan rancang, kota yang Tuhan bikin sendiri. Dan itu tentunya adalah tempat yang jauh lebih enak dan jauh lebih baik. Jadi apakah Anda sungguh-sungguh merasa diri sebagai orang asing di dunia ini? Kadang-kadang orang Kristen banyak yang bersahabat dengan dunia, sehingga dunia terasa sebagai rumah yang permanen. Padahal kita harus selalu ingat bahwa Tuhan bisa datang kapan saja menjemput kita. Dan berapa banyak pun harta yang telah kita kumpulkan, itu semua akan ditinggalkan untuk orang lain. Baiklah, saudara kasih Tuhan, coba kita lanjut lagi. Akhirnya Firaun menyadari, ya, sudah berkenalan dengan saudara-saudaranya Yusuf, tahu bahwa mereka adalah gembala, dan seperti yang Yusuf inginkan dan yang Yusuf prediksikan, akhirnya mereka diberikan akses kepada tanah Goshen. Bahkan ya, Firaun ya, berkata bahwa jikalau ada di antara saudara-saudara Yusuf yang cakap untuk sebagai gembala, mereka boleh bekerja untuk Firaun. Ya. Jadi walaupun orang Mesir tidak suka gembala, tapi toh mereka masih perlu makan daging juga. Ya. Oleh karena itu mereka mempekerjakan orang-orang tertentu untuk menjadi gembala-gembala mereka. Oke, nah kita lanjut lagi dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 sekarang. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Jadi kita dapatkan, saudara yang kasih Tuhan, sesudah berbicara dengan saudara-saudara Yusuf, maka kini giliran Yusuf untuk membawa ayahnya menghadap kepada Firaun. Dan kita bisa membayangkan Yakub yang sudah tua saat itu bertemu dengan Firaun. Firaun yang masih cukup muda. Dan mengapa kita bisa tahu Firaun masih cukup muda? Karena di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang ke-45, dikatakan di situ, ayatnya yang ke-8, Kejadian 45 ayat yang ke-8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun." Jadi Yusuf menganggap dirinya sebagai bapa atas Firaun, berarti bahwa Firaun pada saat itu masih relatif muda. Tentu kalau Firaunnya sudah tua, sudah di atas umurnya Yusuf, tidak akan pantas bagi Yusuf untuk menempatkan diri sebagai bapa atas Firaun. Jadi Firaun, kalau kita ingat bahwa Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menjabat, jadi 9 tahun kemudian di umur 39 tahun, kemungkinan maka Firaun masih berumur, masih muda. Mungkin dia anak muda, mungkin dia baru naik tahta belum lama, mungkin umur dia 20-an ya, atau 30-an. Dan dia akan bertemu dengan Yakub yang sudah sangat tua. Disinilah pertemuan yang sangat dahsyat terjadi, saudara kasih Tuhan. Manusia yang hebat ya, dua-duanya adalah orang yang hebat, tetapi dalam segi yang sangat berbeda. Yakub adalah seorang yang hebat secara rohani. Dia adalah seorang raksasa rohani. Dia adalah bapak patriark orang Israel. Dia ditunjuk langsung oleh Tuhan sebagai penerus garis Mesias. Dia diubah namanya oleh Tuhan. Dia pernah bergumul dengan Tuhan dan menang. Dia diubah namanya dari Yakub, seorang penipu, menjadi Israel, pangeran di hadapan Allah. Dan dia juga adalah seorang yang beriman. Dia bertemu dengan Firaun, yang juga adalah seorang yang hebat, tetapi dalam segi yang berbeda, yaitu dia adalah manusia yang barangkali paling berkuasa pada zaman itu secara politik. Dia memegang kekuasaan,
Dari segi kekayaan tidak ada bandingannya. Firaun berkuasa atas seluruh Mesir dengan kekayaan yang melimpah. Bahkan seluruh dunia saat itu berpaling kepada Mesir untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita temukan bahwa ketika kedua orang yang hebat ini bertemu, tidak dapat disangkal bahwa yang hebat secara rohani menang di atas yang hebat secara duniawi. Dan ini rupanya disadari juga oleh Firaun itu. Ketika Yakub masuk ke ruangannya, mungkin aura suasana menjadi sedikit berbeda. Biasanya jikalau seorang adalah orang yang hidup bergaul dekat dengan Allah, seseorang adalah orang yang memiliki kehidupan rohani yang hebat, maka orang-orang lain, ya walaupun bahkan yang tidak mengenal Tuhan, seringkali bisa mendeteksi ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting, saudara kasih Tuhan, untuk kesaksian kita. Dan Yakub, dia masuk Israel menghadap kepada Firaun, tetapi kita melihat bahwa jelas yang superior di sini adalah Yakub. Dan benarlah demikian, katakan Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Yakub tentunya berdoa kepada Tuhan memberkati Firaun. Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasalnya yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi di sini Yakub menunjukkan bahwa dia memang superior. Dan ini seharusnya membuat kita sebagai manusia-manusia di muka bumi ini bertanya-tanya, kehebatan jenis apakah yang kita kejar, saudara yang kasih Tuhan, ya? Hormat seperti apakah yang kita kejar? Apakah hormat manusia, hormat duniawi, kita mengejar harta, kekuasaan politik, dan lain sebagainya? Oke, Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa sangat dihargai oleh dunia. Tetapi bagaimana? Apakah Anda tidak lebih suka mendapatkan hormat daripada Tuhan? Ya? Hormat manusia itu sering berubah, itu bersifat sangat sementara. Tetapi hormat dari Tuhan adalah hormat yang sesungguhnya. Dan itu adalah itu menempatkan Anda lebih tinggi daripada barang siapapun yang dihormati oleh dunia. Oleh karena itulah Tuhan berpesan kepada murid-muridnya. Tuhan bilang bahwa jangan takut akan manusia, jangan mencari hormat manusia, tetapi carilah hormat daripada Tuhan. Seharusnya demikian, saudara. Hari ini kita melihat manusia diukur dengan standar yang jauh berbeda dari standarnya Tuhan. Ketika seseorang menilai orang lain, seringkali yang dilihat pertama adalah penampilannya, saudara. Ya, fashion yang dia pakai. Wah, ini orangnya nggak ikut fashion, ya, maka nilainya minus dan lain sebagainya. Padahal, saudara, manusia seharusnya lebih dinilai dari apa? Integritas karakternya, bagaimana dia, kepribadiannya, ya, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang rajin, apakah dia orang yang setia, ya. Bukan masalah harta, bukan masalah penampilan dan lain sebagainya. Allah melihat hati, tetapi manusia melihat penampilan, saudara. Bukankah Samuel juga pernah melakukan kesalahan yang sama ketika dia disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, dan anaknya yang pertama Eliab maju ke depan, tinggi, besar, penampilan oke, ya, sangat meyakinkan sebagai seorang raja, tetapi Tuhan berkata bukan dia, ya. Manusia melihat di luar, tetapi Allah melihat sampai ke dalam hati. Jadi kita melihat standar dunia sangat berbeda dengan standar Tuhan. Kalau dunia melihat Yakub atau Israel, ya mungkin mereka melihat ini hanya seorang tua yang ya sedemikian saja, sampai segitu saja. Sedangkan Firaun, wah, diagung-agungkan, tetapi di hadapan Tuhan yang satu lebih tinggi daripada yang lain, dan Yakub jelas lebih tinggi daripada Firaun. Dan Firaun di sini tentunya dia cukup takjub dengan Yakub, ya. Orang yang sudah sangat tua, saya yakin dia sudah ubanan dan lain sebagainya, sehingga di ayat yang ke-8 Yakub tercetus suatu pertanyaan bagi dia dari Firaun, "Sudah berapa tahun umurmu?" Ya. Dan di sini Yakub menjawab dengan sedikit embel-embel penjelasan. Dia bilang, "Tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun." Oh, saudara, ini sudah umur yang lanjut. Memang semenjak air bah, umur manusia menurun drastis, ya. Umur Sem sendiri itu masih sekitar 600-an, tetapi sesudah dia umur manusia menurun dengan cukup drastis. Sampai kepada Terah dan lain sebagainya, umur sudah tinggal 200-an, ya. Bahkan Abraham sendiri hanya 175, hanya dalam tanda petik, karena
Kita zaman sekarang tidak ada yang mencapai umur demikian. Ishak ya masih bisa 180, tapi sampai kepada Yakub itu sudah terjadi penurunan yang cukup dahsyat. Kita tahu Yakub nanti berumur 147. Tetapi ketika dia datang ke Mesir umurnya 130. Dan yang menarik di sini adalah dia menyebut tahun-tahun atau umur dia itu sebagai tahun-tahun pengembaraanku katanya. Tahun-tahun pengembaraanku. Sebagai orang asing, sungguh dia merasa bahwa dunia ini hanyalah tempat lalu saja. Ini adalah dia hanyalah seorang musafir di sini, dan harus melihat bahwa inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Sudah kita lihat di pembahasan sebelumnya mengenai saudara-saudara Yusuf, mereka minta untuk tinggal sebagai orang asing di Mesir. Memang, tapi Mesir hanyalah suatu tipologi atau suatu gambaran dari dunia. Yakub bahkan menganggap ke 130 tahun pengembaranya itu semuanya adalah sebagai orang asing. Dia merindukan tanah air yang abadi. Dalam Ibrani 11 dikatakan, mereka merindukan kota yang kekal, yang dibuat oleh Allah, yang fondasinya tidak dapat runtuh. Dan bukankah kita seharusnya merindukan tempat yang sama, saudara kasih Tuhan? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda di dunia ini hanyalah sebagai musafir, hanyalah pengembaraan? Anda belum sampai ke rumah yang sebenarnya, yaitu di rumah Bapa? Ataukah Anda betah sekali di dunia ini? Anda terpikat oleh dunia ini. Anda menjadi bagian dari dunia ini. Anda menjalin persahabatan. Anda bahkan sampai mengasihi dunia ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan jangan. Karena barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Hati-hati, saudara yang kasih Tuhan. Jangan menjadikan dunia ini tempat menetap. Karena Alkitab mengatakan dunia dengan segala yang ada di dalamnya akan berlalu. Itu semua akan hancur suatu hari. Ya, jangan jadikan ini tempat permanen, tetapi jadikanlah surga tempat permanen. Dan Anda hanya bisa masuk ke sana melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Tapi Anda perlu menerima apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib itu. Dan kita lihat ya, Yakub memberikan komentari lain atas tahun-tahun dia, 130 tahun katanya. Tahun-tahun itu sedikit saja dan buruk adanya. Memang dibandingkan dengan bapak-bapak luhurnya Abraham dan Ishak yang berumur 175 dan 180 tahun, 130 sepertinya adalah waktu yang singkat ya. Dia masih panjang umurnya Abraham dan Ishak dibandingkan dengan Yakub. Jadi dia bilang itu pendek ya. Memang ya, karena Yakub juga tahu ya bahwa pendahulu-pendahulu dia berumur panjang semuanya ya. Bahkan sampai dengan masa sebelum air bah manusia bisa hidup 900-an tahun. Tetapi dia bilang punyaku sedikit saja katanya. Dan buruk adanya ya, buruk adanya. Dan di sini kita melihat ya, Yakub merasa ya seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Coba kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa ya. Dan kita lihat ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bahkan hidup manusia yang singkat ini pun banyak yang dipenuhi dengan keluh kesah. Banyak yang dipenuhi dengan kesusahan. Tapi kita dapatkan bahwa Yakub ya merasa bahwa hari-harinya buruk. Tentu ini ada hubungan juga dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat semasa dia muda. Bagaimana dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dia ingin membantu Tuhan dengan cara curang, mencuri berkat. Ya. Itu menyebabkan dia juga pada ujung-ujungnya ditipu oleh Laban. Sehingga dia menikahi 4 orang istri sampai akhirnya. Bagaimana cekcok di dalam keluarganya dan lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, benarlah apa yang dikatakan Alkitab bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Apa yang sedang Anda taburkan pada saat ini, saudara yang kasih Tuhan. Walaupun Yakub adalah seorang yang diselamatkan, dia adalah orang yang beriman, tapi tetap saja kesalahan-kesalahan dia pada masa muda tetap menghantui dia. Ya. Bagaimana keluarganya hancur, menyebabkan juga dia harus kehilangan anak kesayangan Yusuf selama 22 tahun. Memang pada akhirnya dia sempat bertemu lagi dengan Yusuf. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, masa 22 tahun kehilangan itu sungguh berat dia alami tentunya. Dan kalau kita lihat dia memohonkan berkat, yaitu 10 dikatakan dia memberkati Firaun, akhirnya dia keluar dan Yusuf
memberikan tempat seperti yang dinyatakan oleh Firaun di tanah Rameses, yaitu tanah Goshen, ya, tanah Goshen, dan dia memberi makan bapaknya dan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa Yusuf sungguh-sungguh tidak ada dendam dengan mereka. Yusuf sungguh-sungguh tidak sama sekali tidak ingin menghancurkan saudara-saudaranya yang telah begitu jahat menjual dia. Yusuf menunjukkan dirinya sebagai seorang yang penuh belas kasihan di sini. Baik, kita lanjutkan lagi dari ayat yang ke-13 sekarang hingga ayatnya yang seterusnya mengenai tindakan Yusuf, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini agak panjang, kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-21 dulu, ya. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf, serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi, disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Kita dapatkan di sini catatan firman Tuhan mengenai bagaimana Yusuf menangani krisis pangan, krisis kelaparan yang menimpa dunia pada saat itu. Bukan hanya Mesir, bahkan Kanaan, bahkan daerah Timur Tengah sana, saya yakin semuanya terkena krisis makanan tersebut. Dan katanya tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu, ya. Dan hanya di Mesirlah terdapat makanan. Ingat bahwa 7 tahun kelimpahan telah berlalu, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu Yusuf telah mengumpulkan 20% dari hasil tanah. Dan kemungkinan dia membelinya, ya, membelinya dengan harga yang murah tentunya, karena dalam masa-masa kelimpahan tentunya harga pangan sangat jatuh, ya. Jadi Yusuf beli dengan harga murah, ya, dan dia simpan dengan baik-baik sampai bahkan katanya tidak dihitung lagi berapa beratnya, karena sudah tidak sanggup dihitung, ya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dan 20% dari kelimpahan di tanah Mesir selama 7 tahun rupanya cukup untuk menghidupi Mesir, dan bahkan bukan hanya Mesir, ya, melainkan daerah-daerah sekelilingnya selama 7 tahun kelaparan. Jadi bayangkan manusia bisa hidup dari 20% kelimpahan, ya, kalau mereka berhemat. Dan tentu orang Mesir harus membeli kembali dari Yusuf, ya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Yusuf begitu jahat? Mengapa dia harus menjual makanan itu? Mengapa dia tidak membagi-bagikannya secara gratis, saudara? Nah, disinilah letak hikmat, saudara yang kasih Tuhan, ya. Letak hikmat. Dan hikmat itu, ya, mengatakan bahwa kasih bukan semata-mata berarti kita memberi sesuatu dengan gratis, ya. Kalau Yusuf membagi-bagikan pangan dengan gratis, justru itu akan menjadi suatu kekacauan, ya. Nomor satu, tentunya, ya, pangan itu tidak akan cukup, ya. Orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan gratis, mereka tidak akan mempunyai suatu perasaan untuk
berhemat-hemat. Dan mereka akan berpikir, gratis, masih kalau habis juga besok ada lagi. Itu mereka akan makan dengan lebih berfoya-foya. Mereka mungkin akan lebih cenderung untuk gampang membuang sembarangan dan lain sebagainya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang mereka beli sesuai dengan Tuhan, maka mereka yang tahu bahwa uang mereka terbatas, sedangkan kelaparan masih sekian tahun lagi, mereka akan memakainya dengan hati-hati. Dan dengan demikian, maka pangan itu bisa cukup untuk 7 tahun kelaparan itu. Ya. Jadi kita dapatkan demikian. Ya. Nah, jadi Yusuf ya semakin kaya, tapi dia tidak melakukan ini untuk kepentingan pribadi, karena uangnya dia masukkan ke dalam istana Firaun. Bahkan setelah uang orang Mesir habis, maka mereka menjual ternaknya, semuanya untuk Yusuf, untuk Firaun. Dan setelah itu habis sekalipun, maka tidak ada yang lain lagi, mereka terpaksa menjual diri dan menjual tanah mereka. Jadi rupanya sebelum masa itu, tanah itu adalah milik pribadi di sana, ya, milik pribadi. Dan oleh karena itulah komunisme bukanlah sesuatu yang bisa berjalan dengan baik, ya, karena komunisme tidak mengakui adanya barang personal, barang milik pribadi, tetapi itu bukan suatu sistem yang bisa berjalan. Tetapi dalam masa kelaparan kita lihat ya, orang Mesir yang tadinya punya tanah pribadi, mereka terpaksa menjualnya sehingga seluruh tanah Mesir istilahnya menjadi milik Firaun. Dan belakangan nanti mereka kalau mengerjakan tanah itu, mereka harus memberikan sebagian kepada Firaun. Kita lanjutkan dari ayat yang ke-21. Dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Ya. Dan kita dapatkan, coba saya bacakan untuk saudara sekalian. Dan tentang rakyat itu, diperhambanyakanlah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Jadi seperti saya katakan tadi, akibat dari semua ini adalah tanah menjadi milik Firaun dan rakyat Mesir hanyalah sebagai pemilik sewa, begitu ya, pemilik sewa dari tanah itu. Mereka yang mengerjakan, tetapi hasilnya tetap harus dibagi 1/5 atau 20% kepada Firaun. Dan kalau kita bandingkan dengan istilahnya pajak ya, pajak yang biasa dikenakan oleh negara-negara pada zaman ini, maka 20% tidak terlalu tinggi ya. Di Amerika sendiri pajak lebih tinggi daripada itu. Belum lagi kita harus ingat bahwa pada zaman itu orang-orang tidak terlalu banyak pengeluaran ya. Nomor satu, mereka tidak harus bayar sewa rumah ya. Mereka tidak harus bayar utility seperti listrik, air dan sebagainya, itu semua gratis ya. Mereka hanya perlu memikirkan makanan, juga tidak terlalu banyak barang yang harus dibeli. Semakin bercanggihnya teknologi, semakin banyak manusia harus bersifat konsumtif ya. Mobil ya tentu harus ada minyak ya, kita tahu BBM naik dan sebagainya hari ini. Kemudian ada masalah teknologi ya, televisi, komputer ya. Bahkan tempat tidur, furnitur ya, makin ditemukan yang makin hebat ya, harus keluar uang lagi untuk mendapatkan semua itu. Tapi pada zaman itu tentunya pengeluaran tidak sebesar itu ya. Oleh karena itu, pajak sebesar 20% bukanlah sesuatu yang berat bagi mereka. Dan ada satu pengecualian dari semua kejadian ini, yaitu para imam ya, para imam. Dan para imam di sini adalah tentunya para imam dewa-dewi Mesir ya. Dan saya yakin sebenarnya Yusuf tidak setuju bahwa para imam ini diberi dispensasi khusus atau diberikan suatu wewenang khusus. Tapi saya yakin bahwa Firaun lah yang memerintahkan secara pasti bahwa para imam harus diberi makanan ya.
Tentu Yusuf tidak setuju dengan sistem penyembahan Mesir, dan kalau tergantung Yusuf, tentunya para imam juga harusnya membayar, ya, membeli makanan dan tanahnya juga dibeli, ya. Tetapi tidak demikian, karena Firaun di sini masih berpegang pada agama-agama Mesir. Dampak pertemuan dia dengan Yakub kita tidak tahu, apakah dia diperkenalkan kepada Tuhan yang benar, dan apakah dia sempat bertobat, itu tidak ada indikasi dalam Alkitab. Oke, kita lanjut lagi sekarang dari ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Kita tutup pasal ini. Saya bacakan untuk saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bagi Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Jadi kita dapatkan di sini cerita akhir dari Yakub dan petualangan dia di Mesir sudah hampir selesai. Tentu masih ada 3 pasal lagi. Tetapi kita lihat di sini dia sudah hampir mati, dan satu hal yang dia pastikan ingin dia lakukan adalah dia menyuruh Yusuf datang, ya. Dan Yusuf disuruh menaruh tangannya di pangkal paha ayahnya dan bersumpah. Dan cara seperti ini pernah juga dipakai oleh Abraham, saudara. Ketika Abraham ingin mendapatkan istri untuk anaknya Ishak, dia pernah menyuruh hambanya yang paling senior, ya, untuk bersumpah, dan sumpahnya itu dengan cara meletakkan tangan di pangkal paha, ya. Rupanya ini adalah suatu sumpah yang sangat-sangat mengikat, ya, sangat-sangat dekat begitu dengan sumber kehidupan, pangkal paha, ya. Dan sepertinya ini adalah cara pengambilan sumpah yang cukup lazim, begitu, terutama jika berhubungan dengan anak cucu, ya, di mana Abraham mengambil sumpah hambanya berhubungan dengan anaknya yang harus menikah. Sedangkan Yakub juga mengambil sumpah ini berhubungan dengan penguburan dia yang akan menentukan letak dari anak cucunya di kemudian hari, bahwa Yakub punya suatu keyakinan tanah Kanaan akan menjadi milik mereka dan dia ingin dikuburkan di tanah milik mereka. Nah, ini adalah suatu cetusan dari iman Yakub, ya. Dan kita lihat di sini, ya. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Jadi Yakub sudah tahu bahwa dia akan meninggal, tapi dia tidak khawatir karena dia tahu dia sudah percaya kepada Tuhan yang benar. Dan walaupun dia tidak kenal dengan salib Golgota, tapi dia punya iman tentang keselamatan yang dari Allah, dan itu menyelamatkan dirinya. Dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib pun ditujukan bagi Yakub, sehingga dia punya keyakinan akan menghadap kepada Tuhan. Bagaimana dengan pendengar radio berita kasih sekalian, ya? Apakah Anda memiliki keyakinan seperti Yakub bahwa Anda akan mendapat perhentian, ya, di tempat yang baik? Camkanlah hal itu, saudara yang kasih Tuhan, dan ketahuilah bahwa hanya orang yang telah diselesaikan dosanya yang dapat masuk ke sorga. Apakah Anda termasuk ke dalamnya? Silakan Anda tanya sendiri, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya tidak bertanya apakah Anda menjadi orang Kristen, karena banyak orang Kristen tidak pernah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya tahu Yesus, mereka menyebut Yesus, bahkan mereka merasa mereka percaya Yesus, tapi mereka belum pernah mengambil langkah untuk mengakui Yesus telah menanggung dosa mereka semuanya di atas kayu salib, dan mereka mau percaya kepadanya. Itu yang perlu Anda lakukan. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan hubungi kami di Radio Berita Klasik, ya, untuk mendapatkan informasi dan tuntunan rohani yang sedalam-dalamnya. Baik, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dalam sesi yang selanjutnya. Saya undur diri dulu. Malam-malam hari ini, saya Dr. Stephen Einstein Liao
mengucapkan sampai bertemu di sesi berikutnya dan Maranatha.